Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi kami menyapa juga teman-teman kami, saudara kami yang ikut beribadah lewat Zoom meeting. Sekali lagi kami menyapa. Shalom semuanya, selamat pagi. Haleluya. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, masuk surga. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita. Selidiki
Katakan aku cinta Yesus.
kasih Tuhan. Sungguhnya Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Hanya Tuhan satu-satunya pemilik kehidupan kami. Kami mau senantiasa bertanya kepadamu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kami semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semuanya menyenangkan hati-Mu Yesus ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ikut beribadah bersama kita di tempat ini? Boleh dilambaikan tangannya Bapak Ibu, kami rindu. Haleluya. Ada satu orang? Satu orang? Hanya satu lagi Bu. Ada dua orang. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu. Kami mengharapkan kehadiran untuk ibadah kita yang selanjutnya. Nah, di pertemuan-pertemuan ibadah kita selanjutnya Bapak Ibu, kita rindukan supaya bangku-bangku yang kosong boleh terisi. Amin. Amin. Setiap jiwa bawa satu jiwa. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi muliakan Tuhan pagi ini. Siap? Katakan siap. Kalau siap Bapak Ibu, saya untuk bagi ini. Yeah.
Yesus jaminan hidup kita. Lihat aja kanan kirinya, gak perlu dibuka maskernya Bapak Ibu. Katakan sekali lagi, Yesus jaminan hidup kita. Amin, haleluya. 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 Sekali lagi. Kau kekuatanku, berteman hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih saja, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ada Yesus. Yesus, jaminan hidup. Lagi kita bersama. Yang kekuatanku, bertambah hidup, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih sayangmu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, selalu kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kasih penghormatan Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta sepekan gereja kita. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali ikut bergabung beribadah di tempat ini. Kami merindukan kehadiran Bapak Ibu di ibadah-ibadah yang akan datang. Berikut warta sepekan yang pertama. Ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 subuh, di mana hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini, dan hari Selasa Kamis diadakan online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Linknya nanti akan dikirimkan melalui WA Group. Yang kedua, ibadah family altar akan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza, di mana persembahan FA bisa disetor kepada pengurus FA Ibu Grace Erlin. Yang ketiga, ibadah doa puasa hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Dan yang keempat, ibadah pemuda hari Sabtu pukul 19.30 WIB via Zoom Meeting. Jadi bagi teman-teman kami atau Bapak Ibu yang berjiwa muda, kami harapkan boleh ikut menghadiri ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 19.30 WIB via Zoom Meeting. Yang kelima, ibadah raya disertai sekolah minggu, di mana kita sudah buka 2 sesi. Sesi yang pertama masuk pukul 9 WIB dan sesi yang kedua masuk pukul 10.30 WIB. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ibadah raya disertai sekolah minggu, sesi pertama pukul 9 WIB dan sesi yang kedua pukul 10.30 WIB. Kami rindu supaya kita semua dapat datang bersama beramai-ramai untuk mengikuti ibadah baik di sesi 1 maupun di sesi 2. Warta tambahan yang pertama, pelayanan pastoral seperti pernikahan, konseling, baptisan, doa, dan pelayanan kematian dapat menghubungi nomor seperti yang ada di layar. Yang kedua, informasi mengenai ibadah akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di mading untuk boleh bergabung di grup gereja kita. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan di dekat pintu keluar Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu kini bisa memberikan persembahan pembangunan langsung melalui rekening gereja di Bank BRI atas nama Pembangunan GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam atau dengan nomor rekening seperti yang ada di layar. Demikian warta sepekan gereja kita untuk dapat kita laksanakan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan masuk untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan siapkan hati kami Bapa. Tuhan yang jamah kami dengan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan boleh sungguh menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kami, pengharapan bagi kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan.
Abraham yang kau panggil ya Tuhan. Terima kasih Engkau ada dalam hidup kami, khususnya dalam ibadah. Hari ini Tuhan kami akan menyerahkan anak dari umat-Mu kepada-Mu. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Nanti orang tua daripada anak karena protokol kesehatan. Bapak sudah kasih Tuhan di gereja kita menganut penyerahan anak, yaitu pada usia 12 tahun ke bawah. Karena di dalam usia 12 tahun ke bawah belum ada balik. Nah, 12 tahun ke atas baru mengerti namanya norma aturan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang baptisan. Baptisan itu hanya diterima oleh orang yang dewasa. Kita melaksanakan baptisan dewasa untuk yang dewasa umur 12 tahun ke atas. Karena disitulah mereka mengerti, usia-usia itulah bisa mengerti namanya etika kehidupan dan etika agama. Nah, sebelum kita melaksanakannya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan menyampaikan garis besar saja, yaitu untuk orang tua. Orang tua harus membawa anak itu kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkannya takut akan Tuhan. Dan ini yang dimiliki oleh orang tua, janji orang tua. Baik nanti secara lisan saya tanya kepada orang tua maupun di rumah tangga masing-masing dalam kehidupan mereka. Intinya mereka bertanggung jawab terhadap iman, pertumbuhan rohani, pertumbuhan jasmani daripada anak itu.
supaya dikatakan firman Tuhan Efesus 6 ayat 3, kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apa yang dilakukan? Di dalam Kolose 3 ayat 21, Efesus 6 ayat 4, dengan menjadi teladan dalam hidup dan takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan mendidik anak itu dalam kasih serta mengajarkan firman Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan Amsal 22 ayat 6. Setelah kasih Tuhan, silakan anak itu dibawa ke depan, menyesuaikan saja dan kedua orang tuanya. Tangkap pujian sampai menunggu yang bersangkutan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau pandu keselamatanku. Katakan sekali dari awal. Ibu sudah dengar firman Tuhan tadi? Jelas ya? Baik, lakukanlah itu dalam rumah tangga agar panjang umur. Ini anak-anak dengar firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 13. Demikian. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ingin jawab mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ayat 6 berkata, lalu dia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Demikian kasih Tuhan atas kita, atas anak-anak ini. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya, orang Israel, umat Tuhan bertanya kepada Nabi, kepada Rasul, kepada Imam, apakah kalau anak itu berbuat dosa, orang tua yang menanggung? Alkitab menjawab, tidak. Demikian juga sebaliknya, mereka tidak ketinggalan pertanyaan, apakah orang tua berbuat dosa, anak itu menanggung? Oh tidak. Jadi kita mengerti sama-sama mempertanggungjawabkan kelakuannya. Makanya anak-anak itu didiklah dalam takut akan Tuhan. Amin. Oh,
berdepan. Mari berdiri selama orang tua ada kesana, biar dilihat jemaat. Pegang anakmu biar tambah Tuhan yang mendoakan mendoakan. Itu boleh ya Bapak melakukan dalam setiap kehidupan kami, mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati pikiran kami ditundukkan pada pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik.
Berfirmanlah Engkau Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Silakan duduk Bapak Ibu. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tata nama. Di hadapan tata nama, aku menyembah, tunduk dan penyesalan. Tuhan tolonglah, panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berikan kemuliaan kami Tuhan kita. Haleluya. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Harus dengan iman ya. Semua kita harus masuk surga. Amin. Yang di luar sana saja, yang tidak kenal Tuhan, dia katakan aku pasti masuk surga. Kenapa dia katakan aku orang baik, aku memberi kepada Tuhan, ya kan? Tetapi apakah orang baik sudah tentu benar? Belum, ya. Yang mengatakan kita semua, amin. Jadilah kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, amin. Menjadi orang benar-benar yang percaya kepada Tuhan, menjadi benar-benar mengakui keberadaan Tuhan, amin. Ya, tuntunan Tuhan dari gerejanya di bulan Maret yaitu apa Bapak Ibu? Kita ditekankan kepada doa, amin. Bulan lalu integritas ya dan righteousness. Jadi dikatakan doa, DNA kita adalah doa, pujian dan penyembahan. Jadi setiap kita harus tahu apa definisi daripada doa. Apakah definisi daripada doa itu? Ya, aku berdoa 3 kali 1 hari seperti makan obat. Ya apa ya? Iya, ya. Tidak ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu doa itu apa? Apa definisi doa? Ya, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan? Ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan, maka hadirlah penyembahan. Katakan penyembahan. Ya, hadirlah penyembahan di situ. Penyembahan yang menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah yang layak disembah dan ditinggikan. Amin. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu, ketika kita
mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai rasa rindu kepada Tuhan, maka percayalah, berkat itu akan mengalir kepada kita. Amin. Jadi jangan cari berkatnya. Loh, kenapa Bu? Ya, tetapi carilah sumber berkat. Coba katakan kiri kananmu, carilah sumber berkat itu. Haleluya. Ketika kita mencari sumber berkat itu, maka semua segala sesuatu Tuhan atur. Amin. Roh Kudus yang mengaturnya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya sungguh bersyukur ya pada hari ini. Bagaimanapun dikatakan kalau menyampaikan firman itu rasanya nggak gampang Bapak Ibu ya. Itu pergumulan ya. Kenapa? Setiap yang menyampaikan firman itu harus benar-benar diaplikasikan dalam hidupnya. Amin. Jadi kita jangan hanya mengatakan berdoa, menyembah. Tetapi apa? Ketika kita datang pencobaan sedikit saja, ya kan? Langsung melep, orang Batak bilang. Redup doanya, ya kan? Iya apa ya? Iya, yang jawab itu apa? Mengaku jujur ya. Tetapi terbalik, ya. Kalau saya mengalami pergumulan, saya semakin dekat sama Tuhan. Maka saya mau bertanya, siapa di sini yang mau mujizat? Coba angkat tangannya. Haleluya. Siapa di sini ketika mendapatkan pergumulan atau tantangan, dia tetap kuat di dalam Tuhan? Enggak semua. Kenapa ya? Amin. Jadi semua harus angkat tangan. Jadi ketika pergumulan itu ada, kita dipaksa untuk berdoa. Katakan amin. Iya, kalau kita di zona nyaman pasti, wah, uang belanja cukup ya Bapak Ibu ya. Saya tanya ibu-ibu, uang belanja cukup, ada sisanya bisa shopping ke mall ya kan. Ada lagi sisanya, oh mungkin apa bahasa kerennya, nongki di kafe ya kan. Nyaman Bapak Ibu, semua nyaman. Untuk anak sekolah cukup duitnya, cukup dananya. Akhirnya apa? Kita lupa dengan sumber berkat ya. Jadi ketika kita mau berkat, ketika kita mau mujizat, kita harus mengalami pergumulan ya. Kita harus berkata, ketika kita mengucap syukur, ada suatu berkat yang baru Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi jangan ketika datang di luar dari akal dan pikiran kita, kok bisa Tuhan ya? Kok bisa? Aku rajin berdoa, aku pelayan, aku ini bla 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 di hadapan Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi dalam keluargaku? Benar atau tidak ya? Setiap kita pasti punya problem, punya pergumulan. Amin. Ya, yang datang ke sini semua punya masalah. Katakan amin. Gereja adalah bengkel. Amin. Di sini kita diperbaiki. Di sini kita dilatih. Ya. Jadi dikatakan doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Coba kita buka Matius 26 ayat 41. Ketika kita disuruh berdoa, aduh Tuhan, masih capek. Disuruh misbah pagi, doa subuh, ngantuk Tuhan. Ya. Nggak ada di sini. Puji Tuhan, GBI Jalan Medan 100 luar biasa ya, hamba-hambanya rajin ikut doa subuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, kita dilatih. Ya, kita dilatih. Coba kita buka itu. Matius 26 ayat 41 saya baca buat kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi dikatakan tadi, bangun mesbah, doa subuh, dilihat apa jam? Masih jam 4 Tuhan, tidur lagi, ya kan? Masih jam 5 kurang seperempat, tidur lagi. Ini tadi daging lemah, ya. Tetapi ketika roh kita penurut, kita sudah jauh-jauh kita prepare. Amin. Kita prepare sama seperti saya prepare everything, di prepare semua bagaimana begini bla bla bla. Tetapi satu hal, kita terus berdoa, Tuhan mampukan aku, tolong aku Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi dikatakan di situ,
daging lemah. Jadi marilah setiap kita tanamkan dalam hati kita bahwa roh kita itu penurut. Amin. Ya. Jadi setiap lemak-lemak yang ada di tubuh kita itu dibakar dengan cara olahraga katanya. Gym, ya, fitness. Tetapi supaya lemak-lemak di dalam kerohanian kita ini berkurang, diapain Bapak Ibu? Dikikis dengan cara itu tadi ya. Harus mempunyai roh yang penurut. Amin. Jadi dikatakan di perjanjian lama, setiap orang datang pada Tuhan dengan membawa persembahan Bapak Ibu. Dia bawa persembahan loh, bawa apa? Bawa kurban yang harus disembelih kepada Tuhan. Tetapi zaman sekarang Tuhan hanya minta hati saudara dan saya. Amin. Membawa persembahan, membuat mezbah di hadapan Tuhan. Jadi ketika dibuat persembahan itu pada zaman perjanjian lama, ditaruhlah korban bakaran, maka ada apa? Ada api yang membakar. Amin. Ada api. Ketika terbakar korban itu, maka keluarlah bau harum. Ya, keluarlah lemak-lemak yang berbau harum. Siapa sini pernah memanggang apa? BPK? Ya, pernah ya. Kalau saya pernah, harumnya itu luar biasa. Amin. Membuat gairah selera makan bertambah. Jadi seperti itulah kita. Kita harus membakar korban di hadapan Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Membangun mezbah. Membangun mezbah di hadapan Tuhan. Dikatakan tiap hari. Ya, tidak 3 kali 1 hari seperti makan obat. Kita enak loh Bapak Ibu ya. Kita di mana saja bisa berdoa. Amin. Bukan seperti tetangga kita harus ada tempat, ada ini ya. Di mana aja ya. Yang penting kita undang kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tetapi sekarang ini kita hanya memiliki mezbah. Ya, kita nggak perlu bawa lagi korban lembu sapi di hadapan Tuhan. Tetapi kita membawa korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita buka di Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Waktu saya 10 menit lagi ya. Dengan cepat ya. Baik, saya akan bacakan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya apa? Terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Katakan amin. Ya, itu tadi bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan. Ya. Jadi mari tiap pagi kita buat korban mezbah di hadapan Tuhan. Amin. Yang gak punya apa namanya, gak punya paket, boleh berdoa di rumah ya. Jadi tidak melalui via Zoom meeting gitu ya. Saya nggak ada paket Tuhan, ya udahlah saya berdoa dari sini seperti menopang saat ibadah doa subuh. Amin. Jadi dikatakan penyembahan berbicara tentang hubungan kita kepada Tuhan, yaitu apa? Lewat penyembahan. Supaya apa? Supaya kita menjaga api agar apa Bapak Ibu? Tidak padam ya. Tidak padam doa kita kepada Tuhan. Amin. Tetapi kita dikatakan di sini menjadi perantara ya. Doa itu enggak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita diajarkan oleh pembina kita ya, dari Sumatera Resort, kita menjadi perantara, intercessor ya. Apa? Berdoa syafaat. Mari kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Mari kita berdoa buat orang-orang lain, bukan hanya khusus buat kita. Amin. Ya. Jadi pada saat kita doa mezbah pagi itu, kita yang naikkan doa syafaat Bapak Ibu. Amin. Jadi ada doa pribadi kita dengan Tuhan. Maka kalau di dalam doa, gimana Ibu Dina berdoa itu ada pemetaan ya Pak. Itu ada pemetaan kalau di dalam doa. Maka kalau di dalam doa itu siapa yang mau didoakan? Harus tahu namanya, harus tahu ininya, bla bla bla. Harus komplit Bapak Ibu. Tuhan Maha tahu, tetapi kita juga perlu mengutarakannya di hadapan Tuhan. Amin.
menyala. Jadi judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mengapa harus berdoa? Ini tadi di Imamat 6. Agar supaya kita menjaga api itu tidak padam. Amin. Ya, saya punya selalu saya ingat, kalau saya berdoa, saya ingat satu, push. Kalau orang Batak bilang itu push, apa itu ya? Dorong, orang Batak bilang ya, dorong. Push, didorong. Jadi kalau orang luar bilang apa? Pray until something happen. Push tadi orang Batak bilang push, didorong. Tetapi kalau orang dari negara jirannya, pray until something happen. Amin. Ya, sampai sesuatu terjadi, sampai terobosan terjadi. Jangan ketika kita tidak menerima, mananya Tuhan, gak kau dengar doaku. Iya apa ya? Iya. Kadang-kala Tuhan, aku besok ujian, aku mau nilainya A. Kejadian survei membuktikan. Kecewa, kenapa anakku nilaimu rendah? Karena engkau tidak belajar. Jadi sama seperti kita. Kenapa kita tidak kuat di dalam Tuhan? Karena kita tidak menjaga api. Kita tidak menjaga mesbah kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saya selalu tekankan, push, pray until something happen. Ya. Orang Kristen itu nafas kehidupannya itu adalah doa. Ya. Siapa di sini yang suka berdoa? Angkat tanganmu. Saya percaya semua suka berdoa. Amin. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ketika kita berdoa, itu tandanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, Tuhan itu dekat Bapak Ibu. Dia lebih dekat dari baju yang kita kenakan. Dia lebih dekat dari baju yang kita kenakan. Tetapi dengan cara apa? Itu tadi, mempunyai rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Dengan cepat, jadi tujuan dari berdoa adalah, saya simpulkan yang pertama, kita berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Katakan amin. Karena lewat berdoalah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Lewat berdoalah kita minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Amin. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, tetapi mintalah kekuatan daripada Tuhan. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8a-nya saya bacakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Bagaimana Tuhan mau mendekat sementara kita tidak membuka hati? Bagaimana engkau terjawab doamu? Bagaimana Tuhan mau menjawab doa kita sedangkan kita berdoa menyenangkan hati sendiri? Karena kita mengingini apa yang tidak kita butuhkan, tetapi kita mengingini apa yang kita inginkan. Amin. Jadi dikatakan mendekatlah kepada Allah, karena lewat itu kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ada intimasi, ada hubungan intim dengan Tuhan. Katakan intimasi. Yang kedua, agar supaya kita memahami kehendak dan maksud Allah dalam hidup kita. Amin. Di nomor 2 ini saya rasa semua kita merasakan. Amin. Agar Tuhan memahami kehendak dan maksud Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mari minta pengertian daripada Roh Kudus. Amin. Minta kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, sedikit saya kembali bersaksi ya. Nggak tahu, saya lupa bulan lalu saya juga menyampaikan sharing firman. Di sharing firman pada bulan-bulan lalu itu saya masih bersaksi bahwa adik saya itu tidak sembuh, Bapak Ibu ya. Tetapi saya tidak berhenti berdoa, Bapak Ibu. Saya semakin menangis di hadapan Tuhan. Ya, hampir 2 minggu saya berdoa memuji, jangan sampai suara saya tidak ada. Ya, mungkin ada
ada yang mengetahui di sini ya. Ibu Gembala, Rere, kami berdoa ke sana ya. Tetapi Bapak Ibu, itu tadi Kairos, waktunya Tuhan bukan waktunya kita, tetapi kita terus tetap disuruh menjaga api, menjaga doa itu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 12 Februari 2021 hari Jumat, tepatnya kami pergi dari sini ke Medan pukul 4 sore ya. Kami pergi ke Medan dan 4:30 kami berdoa buat adik kami ini. Doa pelepasan. Puji Tuhan, dia yang meminta sendiri. Dia apa katakan? Kak, tolong doakan saya. Dan saya sudah minta ampun kepada Tuhan, saya sudah membaca firman Tuhan, saya menangis kepada Tuhan. Karena apa? Dia mendua hati ya. Jadi itu harus datang dari dalam diri sendiri. Amin. Kami pergi berdoa ke sana Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, pelepasan itu terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, pada saat itu saya hampir putus asa. Secara manusiawi ya, kita putus asa. Tetapi jangan sampai kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Amin. Ya, saya terus berdoa. Tuhan, apa ada gunanya saya berdoa? Tuhan, apa artinya aku menangis, menjerit, teriak di hadapan-Mu? Tetapi yang di sana tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi dengan waktunya Tuhan, berjalannya waktu, semuanya indah pada waktunya. Amin. Ya, saya sudah dikasih tanda yang terakhir. Karena doa adalah sarana yang dipilih untuk kita agar apa? Agar kita menemukan kasih karunia Allah. Amin. Jadi sehingga kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ayat terakhir Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Amin. Jadi jangan katakan ketika doa kita belum dijawab Tuhan, nah saya baik Tuhan, udahlah dibiarkan gitu, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi kita tetap terus berdoa. Amin. Amin. Ya, kita bangkit berdiri. Kita panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Yesus. Itulah kami datang ya Bapa mendekat kepada-Mu. Karena kami adalah umat-Mu dalam rancangan damai sejahtera. Jangan izinkan kepikiran kami Tuhan terjadi atas hidup kami. Biarlah rancangan damai sejahtera itu bekerja atas hidup kami. Bapak terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati ibadah hari ini. Baik ada tempat ini, baik ada di live streaming di rumah masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkat yang sama, karena Tuhan dapat menerobos waktu dan tempat, iklim, sekalipun kami tidak satu tempat. Berkat yang sama, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam nama Yesus. Demikian penyerahan anak ini Bapa, sekalipun hanya satu
tahu itu tertanam dalam hati setiap kami Tuhan, sebagai Bapa dalam rumah tangga, sebagai imam, dan Ibu sebagai di dalam rumah tangga sebagai penolong. Terima kasih Bapak untuk setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami boleh berikan kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk bangsa negara kami yang damai sejahtera ini dan lingkungan kami Bapak. Terlebih Bapak rohani kami memimpin kami dan takut akan Tuhan. Kami terukan kehadiran Bapak Niko Nyetro Harjo, hamba Bapak Pendeta Bambang Jonan, Gembala Sinangkan Bapak Pendeta Edi Prayitno, ketiga wakil gembala pusat dan pengembala di tempat ini, seluruh koordinator dan jemaatmu, seluruh para pekerja Tuhan. Satu minggu telah berlalu Tuhan dalam doa pagi pada Zoom meeting. Terus kami lakukan ini karena itulah hubungan kami dengan Tuhan, mengenalkan Tuhan di tempat ini. Berkati saudara kami yang memberikan hati di tempat ini. Berkati semua ya Bapak, terutama rekan-rekan kami umat yang dalam kondisi sakit, penyakit, dalam kekurangan, dalam apapun itu, keputusasaan dan beban hidup. Kami yang percaya kalau kami datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan indah pada waktunya bagi kami. Bapak terima kasih Bapak. Mari angkat tanganmu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dan katakan Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai dan sejahtera dari Allah di atasmu. Sentosa ada di lingkungan bertemu. Kekasih Tuhan, marilah kita tinggalkan tempat ini dan bertemu dengan saudara kita yang kita kasihi. Bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan kesukaan manis dan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari. Yesus seperti Maranatha, boleh semuanya kita di awal bermain bersama yang saya katakan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Berkat yang sama kita akan bawa pulang selang hari Minggu dan sampai ketemu minggu yang akan datang dan ibadah-ibadah yang telah diumumkan dalam kegiatan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.